Halo masyarakat Maya, balik lagi bersama Arda Bara dan di video kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat epik dari presiden pertama kita, yaitu Bung Karno nih, yang bisa memainkan politik diplomasi antara dua negara superpower, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada tahun 1956, dunia itu masih bergetar ya di bawah bayang-bayang perang dingin gitu. Di satu sisi Amerika Serikat dengan kekuatan kapitalismenya, dan di sisi lain Uni Soviet dengan pengaruh komunisme yang sangat kuat. Dan di tengah-tengah kekuatan dua negara besar ini berdiri tegak seorang Soekarno dengan Indonesia yang baru saja 11 tahun merdeka gitu. Nah, lantas apa sih yang dilakukan oleh Soekarno kepada US dan Soviet sehingga Indonesia itu mendapatkan benefit dari hubungan internasional ini? Dan bahkan tidak berhenti di situ nih. Indonesia itu sempat dipandang sebagai proyek strategis oleh kedua negara tersebut. Nah, seperti apa ceritanya? Let's begin the story, guys. Untuk benar-benar memahami permainan besar Soekarno, kita harus mundur sedikit ke belakang nih, tahun 1950-an. Indonesia itu masih seperti bayi yang baru belajar merangkak gitu setelah ratusan tahun penjajahan. Infrastruktur itu masih pada hancur, sementara itu Belanda juga masih terus mengincar untuk kembali menguasai lagi gitu. Nah, di tengah situasi genting inilah sebetulnya Soekarno menyadari satu hal yang sangat krusial, yaitu Indonesia butuh sekutu. Tapi pilihannya itu tidaklah sederhana, guys. Amerika dengan kapitalismenya atau Soviet dengan komunismenya. Nah, harus pilih nih di antara salah satu. Dan inilah awal mula lahirnya politik bebas aktif yang legendaris itu gitu. Nah, sebuah konsep yang terdengar sederhana tapi membutuhkan kecerdikan tingkat tinggi nih dalam pelaksanaannya. Nah, intinya adalah mengambil manfaat dari kedua belah pihak tanpa terjebak dalam pengaruh salah satunya. Kemudian tahun 1953 menjadi titik yang paling penting gitu. Pada saat Stalin meninggal, digantikan oleh Khrushchev yang membawa angin perubahan di tubuh Uni Soviet. Sementara itu di Amerika, Eisenhower mulai memperketat pengaruhnya di Asia Tenggara gitu. Nah, Soekarno nih yang sangat visioner pada saat itu melihat sebagai momen emas nih saat kedua raksasa sedang dalam fase reposisi. Nah, inilah kesempatan untuk memainkan kartu-kartu diplomasi. Tapi tentu saja Soekarno itu tidak bekerja sendirian ya. Di belakangnya itu ada tim yang solid. Ada Subandrio, sang ahli diplomasi yang fasih bermain di meja internasional, dan ada juga Ali Sastro Amijoyo yang begitu paham dengan cara berpikir orang barat. Dan tidak bisa dilupakan juga ada DN Aidit yang menjadi semacam kartu truf gitu dalam berhubungan dengan Soviet. Dan di panggung global juga sebetulnya para pemain utamanya itu juga nggak kalah menarik gitu. Dari Amerika itu muncul John F. Kennedy, presiden muda yang idealis tapi sangat anti komunis. Dari Soviet ada Nikita Khrushchev, pemimpin yang emosional namun pragmatis gitu. Nah, sekarang bayangkan nih situasi kayak gini. Seorang pemimpin negara yang baru ya, walaupun dikelilingi tim yang solid sih, harus berhadapan dengan para raksasa dunia yang masing-masing punya agenda tersembunyi. Bagaimana nih caranya untuk bertahan, ya kan? Lebih dari itu, bagaimana juga caranya tidak sekedar bertahan, tapi juga memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan bangsa kita gitu. Nah, tahun 1956 menjadi babak pertama dalam drama besar ini. Soekarno melakukan kunjungan bersejarah ke Moskow ya. Bayangkan suasana saat itu. Ruangan megah di Kremlin, para petinggi Soviet itu duduk rapi dengan pandangan penuh perhitungan. Dan di tengah mereka berdiri seorang Soekarno dengan pesona karismanya yang terkenal gitu. Di sini keren banget ya, sini epic banget nih. Pidatonya di Kremlin adalah sebuah mahakarya diplomasi gitu. Beliau tuh mengkritik habis kolonialisme Barat ya, membuat para hadirin Soviet tuh berdecak kagum gitu. Tapi kemudian dengan halus beliau tuh menyelipkan ya kritik terhadap Stalinisme gitu. Ya, Khrushchev yang duduk di barisan depan tuh terlihat bingung dalam dokumen rahasia KGB yang baru terungkap.
Momen ini tuh disebut sebagai efek Soekarno, ketika seorang pemimpin negara yang ya masih kecil gitu berhasil membuat para pemimpin superpower sampai tercengang. Dan hasilnya Soviet itu memberikan bantuan besar-besaran, mulai dari proyek-proyek infrastruktur seperti Gelora Bung Karno gitu. Dan mereka juga sampai memberikan bantuan senjata untuk memperkuat militer kita. Tapi Soekarno juga tidak berhenti di situ, ya. Nah, 5 tahun kemudian, 1961, giliran Amerika Serikat nih yang menjadi sasaran strateginya beliau. Dengan cerdik, Soekarno memainkan ketakutan terbesar AS pada saat itu, yaitu domino effect dari komunisme di Asia Tenggara. Dalam pertemuan rahasia dengan tim Kennedy, Soekarno itu memberikan sinyal bahwa tanpa dukungan AS, Indonesia mungkin akan terjun sepenuhnya ke blok Soviet gitu. Dan sebetulnya taktik ini berhasil ya. Kennedy yang paranoid dengan penyebaran komunisme akhirnya menyetujui bantuan militer untuk pembebasan Papua gitu. Dan ini tuh sungguh ironi sebenarnya, karena bantuan inilah yang nantinya akan digunakan untuk melawan PKI, Partai Komunis Indonesia itu sendiri gitu. Dan di tengah semua manuver diplomatik ini ada satu hal yang selalu dijaga oleh Soekarno, yaitu Indonesia tidak pernah sepenuhnya memihak. Ketika Soviet memberi senjata dia terima, ketika Amerika menawarkan bantuan ekonomi juga beliau ambil gitu. Tapi ketika kedua belah pihak meminta komitmen ideologis, Soekarno tuh selalu punya cara untuk menghindar. Dan walaupun harus diakui juga bahwa ini tuh adalah permainan yang sangat amat berbahaya gitu. Dan semuanya berubah pada saat CIA, Badan Intelijen Amerika, secara diam-diam ternyata terlibat dan memantau gerak-gerik dari Soekarno. Dan berdasarkan hasil pemantauan CIA, Amerika jadi khawatir nih Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, letak strategis dan sumber dayanya yang melimpah itu akan jatuh ke dalam pengaruh komunisme. Nah, terlebih kedekatan Soekarno dengan PKI ini kan makin membuat Washington tuh jadi nggak tenang gitu ya. Dan dalam dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi oleh pemerintah AS, itu disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kunci di Asia Tenggara. Jadi jika Indonesia jatuh ke tangan komunis, itu efek domino akan sangat sulit untuk dicegah. Dan ini adalah bukti awal bahwa AS itu sudah menganggap Indonesia sebagai medan penting gitu dalam konteks pertarungan global ideologi. Dan berdasarkan berbagai laporan dan dokumen ya, CIA itu melakukan berbagai upaya untuk menggoyangkan kekuasaan Soekarno gitu. Mulai dari penyebaran propaganda, kemudian mendukung kelompok-kelompok pemberontak di daerah, bahkan sampai rencana pembunuhan guys. Operasi-operasi rahasia seperti Operation Hike atau dukungan pada pemberontakan PRRI nih atau Permesta ya pada saat itu adalah bukti nyata bagaimana campur tangan CIA ini bukan main-main gitu, bisa sampai sejauh itu. Dan semua ini berpuncak pada satu titik paling gelap dalam sejarah Indonesia modern, yaitu G30S. Peristiwa malam 30 September 1965 ini jadi momen krusial yang mengubah arah sejarah Indonesia, dan permainan politik Soekarno jadi berbalik. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Indonesia dikejutkan dengan siaran radio tentang pergerakan dalam tubuh Angkatan Darat Indonesia yang membentuk Dewan Jenderal yang telah berkolaborasi dengan Central Intelligence Agency atau CIA untuk melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Nah, 6 jenderal terbunuh, kekuasaan Soekarno mulai melemah nih. Dan dalam waktu singkat, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. Sebetulnya latar belakang G30S sendiri itu masih penuh teka-teki gitu. Versi resmi menyebut PKI sebagai dalang, namun hingga kini masih banyak juga versi lain yang menyebut adanya keterlibatan pihak militer gitu. Bahkan peran asing seperti CIA. Nah, dalam buku Pretext for Mass Murder karya John Rusa dijelaskan bahwa ada kemungkinan kuat G30S ini bukan sepenuhnya gerakan PKI gitu, melainkan bagian dari konflik internal militer yang kompleks dan dimanfaatkan oleh kekuatan asing. Nah, ini GG sih, memanfaatkan politik di atas politik gitu ya. Dan mengapa ini bisa terjadi gitu? Karena kondisi politik Indonesia pada saat itu masih sangat lemah, masih sangat cair gitu.
Soekarno berusaha menjaga keseimbangan antara militer, kemudian Islam dan PKI. Nah, tiga kekuatan besar yang memiliki kepentingan berbeda gitu. Tapi dengan tekanan global dan keterlibatan intelijen asing, nah ini menjadi buyar gitu, dan akhirnya titik ledak itu terjadi juga gitu. Dan sejarawan Harold Crouch tuh sempat menulis ya bahwa Angkatan Darat Indonesia itu tidak pernah nyaman dengan kedekatan Soekarno dengan PKI gitu. Mereka hanya menunggu momen yang tepat untuk mengambil alih. Nah, kira-kira menurut kalian nih, apakah memang semua ini tuh udah dirancang sejak awal oleh pihak asing? Atau justru karena Soekarno terlalu percaya pada kekuatan kompromi di dalam negeri sendiri? Soekarno saat itu sudah dalam posisi terjepit banget sebetulnya ya. Dan di satu sisi ia berusaha menjaga keseimbangan kekuatan politik dalam negeri antara militer dan PKI ini, tapi di sisi lain ia tuh terus diawasi dan dipersempit oleh kekuatan asing juga gitu, yang tidak menginginkan Indonesia condong ke kiri atau ke kanan gitu. Ya, kayak dibuat bingung aja gitu. Dan hingga akhirnya keluarlah surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Ya, surat yang konon diberikan dalam tekanan situasi yang sangat mencekam, itu di mana Soeharto mendapat mandat untuk memulihkan keamanan. Dan Super Semar inilah yang jadi titik balik kekuasaan di Indonesia. Banyak yang percaya juga sih surat ini tuh adalah hasil rekayasa politik. Bahkan ada yang menyebut Soekarno tuh tidak pernah benar-benar ingin menyerahkan kekuasaan gitu. Namun dari surat inilah sebetulnya Soeharto itu memperoleh legitimasi untuk membubarkan PKI gitu, dan menangkap lawan politiknya, dan secara perlahan menggeser Soekarno dari tampuk kekuasaan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Bahwa dalam percaturan geopolitik di dunia itu, sebuah negara tuh bisa menjadi pion, bisa juga menjadi pemain. Dan Soekarno tuh memilih untuk menjadi pemain gitu. Tapi dunia tuh kan tidak selalu ramah ya pada pemain dari negara dunia ketiga gitu kayak Indonesia. Ketika kekuatan besar merasa terganggu, ya maka segala cara itu bisa digunakan untuk menyingkirkan musuh-musuh politiknya. Dan itulah kisah Soekarno, sang orator besar, sang pencinta bangsanya, yang mencoba menantang dunia, walaupun akhirnya ditundukkan bukan oleh musuh dari luar gitu, tapi oleh percaturan yang ia ciptakan sendiri. Tapi perlu ditekankan ya bahwa walaupun Soekarno kalah dalam permainannya sendiri, itu semua tetap tidak menodai semua jasa beliau untuk bangsa ini gitu. Beliau tetap sangat bernilai dan beliau sebagai proklamator sejati. And that's it untuk video kali ini. Thank you banget yang udah nonton sampai akhir video. Kalau ada ide pembahasan selanjutnya nih, tulis aja di kolom komentar ya. Dan bantu saya juga nih buat subscribe channelnya agar algonya makin naik ya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di @ardabara. And I will see you in the next one.